Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan modul 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofisa Sabila. Nama saya Rahmat Putra. Nama saya Reza Aurelia Saputri. Oke, yang pertama akan dibacakan oleh Reza. Oke, di sini saya akan mempresentasikan modul 3.1, yaitu the rules atau aturan komunikasi jaringan. Dalam dunia jaringan komputer, agar dua perangkat atau lebih saling berhubung berkomunikasi dengan sukses, diperlukan aturan baku yang disepakati bersama, sama seperti manusia yang membutuhkan bahasa dan etika tertentu saat berbicara. Perangkat jaringan juga membutuhkan protokol. Pertama, ada fondasi komunikasi atau communication fundamental, yaitu sebelum masuk ke teknis jaringan, komunikasi dasar manusia dan mesin memiliki 3 elemen utama yang sama, yaitu pertama, sumber pesan, tujuan pesan, dan saluran atau media. Lalu selanjutnya pembuatan aturan dan protokol, yaitu rule establishment dan communication protocol, yaitu komunikasi baru bisa terjadi jika ada aturan atau protokol yang disepakati bersama oleh pengirim dan penerima. Protokol ini harus menjelaskan siapa yang mengirim, kapan harus mengirim, dan bagaimana menanganinya, lalu format atau struktur pesan yang digunakan. Lalu ada persyaratan protokol jaringan, yaitu network protocol requirement, yaitu di dalam jaringan komputer, protokol jaringan harus mampu menangani hal-hal berikut agar pesan sampai dengan selamat dan dapat dibaca, yaitu pertama, pengodaan pesan, yaitu message encoding, lalu ada format dan encapsulation pesan atau message formatting and encapsulation, lalu ukuran pesan, yaitu message size, lalu selanjutnya ada waktu pesan, message timing, dan pilihan pengiriman pesan atau message deliver option. Ketiga, bedah detail persyaratan komunikasi data, yaitu ada pengkodaan pesan, yaitu message encoding. Definisinya adalah proses mengubah informasi atau data ke dalam bentuk lain, bit maupun sinyal yang dapat diterima dan ditransmisikan melalui media komunikasi. Lalu ada format dan encapsulation pesan. Definisinya adalah di sini ada format pesan dan encapsulation. Kalau format pesan sama seperti penulis surat, format harus jelas, ada alamat, tujuan, alamat pengirim, salam, isi, dan penutup. Jika format salah, surat tidak akan terkirim. Selanjutnya encapsulation adalah proses membungkus data dengan informasi kontrol tambahan seperti header dan trailer pada setiap lapisan layer jaringan sebelum dikirim. Lalu ada ukuran pesan atau message size, itu ada data berukuran besar yang dikirimkan sekaligus dapat monopoli jaringan dan menyebabkan error berat jika terjadi gangguan di tengah jalan. Lalu oleh karena itu, data harus dipecah menjadi bagian kecil yang disebut segmen atau paket. Lalu proses ini disebut segmentasi di sisi penerima. Protokol-protokol ini disatukan kembali, yaitu assembly. Lalu ada waktu pesan, yaitu message timing, yaitu mengatur bagaimana dan kapan pesan dikirim melalui 3 aturan utama, yaitu pertama, metode akses, kedua, kontrol aliran, dan ketiga, batas waktu respons. Selanjutnya adalah pengiriman pesan, yaitu message deliver option. Ada 3 cara utamanya untuk mengirim pesan di dalam jaringan, yaitu yang pertama unicast, lalu ada multicast, dan broadcast. Oke, selanjutnya kita masuk ke 3.2, itu protokol. Protokol jaringan adalah sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana perangkat di jaringan berkomunikasi. Protokol memastikan data dapat dikirim, diterima, dan dipahami dengan benar oleh perangkat yang berkomunikasi. Selanjutnya kita masuk ke 3.2.1, network protokol. Network protokol adalah aturan yang mengatur komunikasi data antara perangkat jaringan. Setiap protokol memiliki fungsi tertentu seperti mengirim data, menerima data, atau mengatur alamat tujuan. Contoh protokol yang sering digunakan itu HTTPS,
HTTP, FTP, dan SMTP. Protokol adalah aturan komunikasi jaringan. Setiap layanan jaringan menggunakan protokol yang berbeda sesuai fungsinya. Selanjutnya kita masuk ke 3.2 protokol fungsional agar komunikasi berlangsung. Protokol memiliki beberapa fungsi utama, yaitu addressing, encapsulation, segment, flow control, error reduction, dan diagnosis. Selanjutnya kita masuk ke inti dari materi itu adalah mengatur proses mengirim data dari awal hingga diterima dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke 3.2.3 protokol interaction. Dalam komunikasi jaringan, beberapa protokol bekerja bersama-sama pada lapisan yang berbeda. Contohnya saat membuka website, pengguna mengetik alamat website, DNS menerjemahkan alamat domain menjadi alamat IP, dan CP membuat koneksi yang andal antara pengirim dan penerima. IP menentukan jalur pengirim paket, HTTP dan HTTPS mengirim permintaan, halaman web, browser menerima data dan menentukan halaman web. Intinya adalah komunikasi jaringan tidak hanya menggunakan satu protokol, tetapi kombinasi beberapa protokol yang saling mendukung. Selanjutnya kita masuk ke 3.2.4 secure understanding protokol. Bagian ini merupakan latihan pengujian pemahaman antara materi protokol jaringan. Materi yang diuji meliputi pengertian protokol jaringan, fungsi protokol, contoh-contoh HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DHCP, SMART, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang saya akan mempresentasikan modul 3.4 Standard Organization. Pertama, apa sih Open Standard? Open Standard merupakan standar terbuka yang dikembangkan dan dapat digunakan oleh berbagai pihak tanpa bergantung pada satu vendor tertentu. Standar ini bertujuan untuk memastikan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem dari berbagai produsen dapat saling berkomunikasi dan bekerja dengan baik, sehingga meningkatkan interoperabilitas dan kompatibilitas dalam jaringan komputer. Lalu 3.4.2 yaitu Internet Standard. Internet Standard merupakan sekumpulan aturan dan spesifikasi yang mengatur cara kerja internet agar komunikasi data dapat berlangsung secara konsisten. Standar ini dikembangkan oleh organisasi seperti IETF, Internet Engineering Task Force, melalui dokumen RFC, Request for Comment, yang menjadi acuan dalam pengembangan protokol internet. Selanjutnya 3.4.3 yaitu Electronic and Communication Standard, merupakan standar yang mengatur teknologi elektronika dan komunikasi secara aman dan kompatibel. Standar ini dikembangkan oleh organisasi seperti IEE, ITU, dan TIA, yang berperan dalam menetapkan spesifikasi jaringan telekomunikasi serta komunikasi nirkabel. Baik, di sini kita di 3.5.1 di mana ada the benefit of using a layer model, yang mana konsep dasarnya adalah memecah proses komunikasi yang sangat kompleks menjadi bagian detail kecil yang mudah dikelola. Manfaatnya meliputi kemudahan dalam melakukan troubleshooting karena masalah bisa dilacak di layar spesifik, serta memungkinkan inovasi di satu layar tanpa mengganggu layar lainnya. Lalu ada the OSI Layer Reference Model, di mana ini adalah model teoris yang dikembangkan oleh ISO sebagai standar universal, di mana dia memiliki 7 layer, yaitu ada physical, ada data link, ada network, transport, dan session, presentation, application. Lalu selanjutnya ada TCP IP, di mana ini adalah model praktis di mana ini adalah yang digunakan di internet saat ini, berbeda dengan OSI, di mana TCP hanya memiliki 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network access. Selanjutnya ada OSI and TCP IP model comparison, di mana perbandingan ini membantu melihat bagaimana layar-layar dalam OSI dipetakan ke dalam TCP IP. Keduanya sama-sama menggunakan konsep stack atau tumpukan protokol yang proses data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya.
Selanjutnya 3.6 data encapsulation. Yang pertama ada segmentasi dan multiplexing. Segmentasi adalah memecah data besar menjadi potongan kecil atau segmen. Yang kedua ada multiplexing, adalah mengirim berbagai segmen dari banyak pengguna secara bersamaan dalam satu jalur. Manfaatnya jaringan lebih cepat, efisien, dan jika satu potongan gagal tidak perlu kirim ulang seluruh file. Lalu ada spacing atau pengurutan. Jadi setiap segmen diberi nomor urut. Fungsinya memastikan penerima bisa menyusun kembali potongan data secara utuh dan benar meskipun segmen tidak berurutan. Lalu ada PDU atau Protocol Data Unit. Sebutan data di setiap lapisan atau layer. Yang pertama ada data, yaitu lapisan aplikasi atau application layer. Lalu segmen, transport layer, yaitu TCP atau UDP. Lalu paket, yaitu network layer atau IP. Lalu frame, yaitu data link layer, yaitu atau Ethernet. Lalu ada bit, yaitu physical layer, yaitu kabel atau sinyal. Selanjutnya ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi atau sisi pengirim itu adalah proses membungkus data dengan informasi kontrol atau header dari lapisan atas ke bawah. Lalu ada dekapsulasi atau sisi penerima, yaitu proses membuka bungkus data satu persatu dari lapisan bawah ke atas untuk membaca pesan aslinya. Jadi intinya, jaringan bekerja dengan memecah data besar menjadi potongan kecil, memberinya label atau alamat atau enkapsulasi, lalu mengirimnya secara bersamaan atau multiplexing, dan menyusunnya kembali di tujuan atau sequencing dan dekapsulasi. Sekian materi dari saya, yaitu tentang data encapsulation. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan fungsi antara alamat IP layer 3 dan alamat MAC layer 2. Saat mengirimkan data, yang pertama ada dua jenis alamat jaringan. Alamat lapisan jaringan IP mengirimkan paket dari sumber asli ke tujuan akhir. Alamat ini tidak pernah berubah sepanjang perjalanan. Alamat lapisan tautan data atau MAC mengirimkan frame dari satu perangkat ke perangkat berikutnya dalam jaringan lokal yang sama. Yang kedua ada sekundari yang menerima data. Jika jaringan sama, paket dikirim langsung. Alamat IP dan alamat MAC tuju langsung pada komputer server target. Jika jaringan berbeda atau jarak jauh, IP tujuan tetap mengarah ke server target akhir. Namun MAC tujuan harus diarahkan ke default gateway atau router terlebih dahulu. Kesimpulannya, alamat IP selalu tetap dari awal sampai akhir, sedangkan alamat MAC akan selalu berubah di setiap hop atau router yang dilewatinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.